وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله Saya akan share nomor rekening khusus Kantong Cinta. Ini buat yang di pedalaman, kemudian ulama-ulama, guru-guru, ustadz-ustadz yang kita kirim ke daerah-daerah pedalaman yang kita beliin ikronya. Mereka bawa istrinya, maka kita beliin berasnya. Kemudian kita pesantren-pesantren yang kiainya tidak berbayar, tapi santrinya subhanallah, di daerah kita ini terlalu enak lah. Kita di sini enak banget. Udah terlalu enak kita menjadi umat Nabi Muhammad. Rupanya di sana ribuan, mungkin jutaan yang mereka menunggu ya ketukan rahmat Allah buat hati-hati kita dan tangan kita untuk kita bantu mereka untuk menikmati indahnya dan kenikmatannya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan saya share, insya Allah besok atau lusa sudah selesai, sudah jadi itu nomor rekeningnya di Bank Syariah Indonesia. Ini khusus perjuangan para ulama-ulama di luar Al-Madinah, di luar Kampung Pondok, di luar Tangerang, karena mereka subhanallah sangat menunggu. Dan ini nanti jamaah yang mau menjadi bagian daripada Kantong Cinta ya, jadi umum sekali ya, silahkan nanti. Bahkan diharapkan oleh para guru-guru kita rutin sebulan mau 50.000 ke Kantong Cinta dia, karena ini perjuangannya besar sekali, perjuangannya besar, banyak sekali. Dan pembangunan masjid, musola, surau, itu guru-guru kita di daerah-daerah, di Banten terutama, di pedalaman, mereka membiayainya dengan apa adanya mereka sendiri. Bahkan ada satu kiai yang satu minggu dia sendiri nggak makan, jadi makan apa adanya, makan apa adanya, karena mereka terpanggil untuk mengajak orang lain menjadi umatnya Nabi Muhammad yang terdidik dan terdakwahi. Mudah-mudahan ini Kantong Cinta akan menjadi kantong yang menghantarkan cinta kita kepada Rasulullah. Syukur-syukur saya targetkan kalau ada 500 orang yang sebulannya 500.000, subhanallah. Bahkan Abu Qurtubi kemarin, Imam Banten yang sekarang jadi ketua umum Front Persaudaraan Islam ya, ini beliau saya sampaikan, saya insya Allah bersedia ya. Beliau meneteskan air mata. Dia bilang, saya singa baru ini saya menangis karena antum Kiai Rashid menyampaikan hal-hal ini. Ente pikirin orang-orang pada berdakwah, berjuang, dia nangis, dia doakan saya, dia peluk saya, dia bilang uhibbukum fillah, saya cinta engkau karena Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan ini Kantong Cinta
menjadi kantong yang akan menghantarkan kantong-kantong kita kepada cintanya Rasulullah. Harta kita yang kita kumpulkan untuk memperjuangkan agama Rasulullah dan menolong umat Rasulullah SAW. Dan untuk program pertama ini adalah Al-Quran dan Iqra. Dan yang mau menjadi bagian daripada sahabat kantong cinta yang saya pimpin bersama kawan-kawan di luar Al-Madinah dan di luar Tangerang dan seterusnya, nanti boleh ya, mau 50.000 mau 100.000 syukur, ada yang 10 juta. Karena banyak kalau pejabat mau bayar dan mau nyumbang, para ulama banyak sekali. Ada yang mau nyumbang 10 miliar, ada yang menyumbang 2 miliar, ada yang menyumbang 1 miliar. Ulama kita seperak dia nggak mau terima. Tapi saya bilang, saya kalau ngumpulin ₹1, ₹2, insya Allah, itu dia bilang, itu yang membuat Abu yang menangis. Dia bilang, mendingan antum yang ₹1 daripada pejabat nyumbang 10 miliar, 5 miliar, 1 miliar. ₹1 tidak mereka dan tidak beliau terima. Tapi kalau kita umat ini mengumpulkan untuk perjuangan para ulama-ulama dan dakwah, ₹1 beliau sangat haru dan sangat bersyukur. Dan insya Allah ₹1 kita untuk perjuangan para ulama akan disertakan kita dalam doa-doa mereka, insya Allah. Baik, kita ikuti pelajaran dari guru kita Kiai Haji Ahmad Naufal Ma'mun alaihi tafadhal. Shallu ala Muhammad. الفاتحة لحظة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وذريته ثم إلى أرواح جميع أصحابنا الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والصحابة إلى أرواح جميع أولياء الله ثم إلى أرواح جميع في الكتب التي تعلمنا وعلمنا مؤلفاتهم إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا في الدين ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات خصوصا لأرواح آبائنا وأمهاتنا أن الله يتغشاهم برحمة المغفرة وينفعنا بعلومهم وأعمالهم نفعا مباركا لنا ولدينك وللناس أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amalihi fit darwin amin ya rabbal alamin. Qala summa salatu ala rasulil mustafa wal ali ma suhbi wa tibai wila. Summa salatu ala rasulil mustafa, kemudian Kiai Musannif membacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipilih, wal ali, dan kepada keluarga-keluarga Nabi, ma'as sahbi, serta sahabat-sahabat Nabi, wattibain, dan juga para pengikut-pengikut Nabi. Kiai Musannif, setelah Kiai Musannif membacakan bismillah, alhamdulillah, kemudian Kiai Musannif membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus baca salawat? Alasannya yang pertama adalah imtisalan li amrillah, karena mengikuti perintah Allah.
Al-hukmu ya dulu ala illah, hukum itu ada alasan. Ketika Ki Musonib baca selawat di dalam kitabnya, alasan yang pertama adalah imtisalan li amrillah, mengikuti perintah Allah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, itu perintah. Maka Ki Musonib memulai kitabnya dengan membaca selawat. Wali kaulihi sallallahu alaihi wasallam, alasan yang kedua kenapa Ki Musonib membaca selawat, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kitabin, siapa orang yang menulis sholawat kepadaku di dalam kitabnya. Kitabnya ditulis tuh, di depan kitabnya ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ditulis tuh di kitabnya atau di bukunya tulisan salawat. Maka kata Nabi, lam tazalil malaikatu tastakbiru lahu, malaikat tidak akan henti-henti memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang yang menulis salawat di kitab itu. Sampai kapan malaikat memohonkan ampunan untuk orang tersebut? Madama ismi bizalikal kitab, selagi itu tulisan sholawat masih ada di kitab. Jadi gitu. Jadi kalau kita nulis Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka seluruh malaikat memohonkan ampunan untuk kita yang menulis sampai selagi nama itu masih ada, maka malaikat akan terus memohonkan ampunan buat kita. Kalau kita makan istighfar kurang manjur. Kurang manjurnya kenapa? Karena kalau kita istighfar perlu diistighfarin lagi. Kita mah istighfar mulut doang, hati mah nggak istighfar. Mulut doang istighfar tapi hati nggak istighfar, maka istighfar kita istighfarin lagi. Kalau malaikat yang istighfarin itu udah pasti. Makanya tulis tuh biar cakep, biar cakep tulisnya, jangan kayak ceker ayam. Biar bagus, biar rapi tulisnya. Yang kedua, wali kaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan alasan yang ketiga Ki Musonib menulis selawat di dalam kitabnya, man sarrahu ayyal qiyallaha wa huwa anhu radin, siapa orang yang ingin berjumpa dengan Allah Ta'ala dan Allah redho terhadapnya, berarti meninggal. Nggak ada jalan lagi untuk bisa ketemu dengan Allah kecuali ya harus meninggal. Maka i'dam itu termasuk nikmat. Ijad, Allah mengadakan. Imdad, terus menerus Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada kita. I'dam, Allah mentidakadakan kita. Itu nikmat. Kenapa? Sebab kita bisa ketemu dengan Allah Ta'ala ya syaratnya harus i'dam, harus mati. Orang bisa masuk surga ya syaratnya harus i'dam, harus mati dulu. Kalau nggak mati bagaimana mau ketemu Allah, bagaimana mau ketemu Rasul, bagaimana mau masuk surga? Maka nikmat i'dam itu. Kalau wali-wali emang ngarepin. Kalau kita karena udah rindu sama Rasul, rindu sama Allah Ta'ala, akhirnya berharapnya udah mati aja. Kalau kita juga ngarepin, cuma karena kebanyakan utang jadi ngarepin mati. Udah nggak mau puyeng. Jadi ngewarisin utang doang. Ngewarisin utang. Jadi orang yang pengen berjumpa dengan Allah dan Allah redho sama dirinya, palyuk siriminas sholati alaya, perbanyak baca selawat atasku. Kalau Allah udah redho dimasukin ke neraka, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena neraka itu yang bikin panas dosa, bukan nerakanya. Buktinya malaikat Jibril berenang di neraka. Di neraka ada namanya ular sujaul akro, hidup. Di neraka ada kalajengking, hidup. Di neraka ada pohon zakum, pohonnya batangnya berduri,
daunnya berduri, buahnya berduri untuk makanan-makanan ahli neraka. Kok hidup pohon di neraka? Ya berarti neraka nggak panas. Kenapa bisa hidup? Ya karena dapat ridha Allah. Makanya kalau orang udah dapat ridha Allah mah nggak ngarepin surga udah nggak ngarepin surga, di mana udah endah aja udah. Alul khawas namanya. Bahkan kalau ditaruh di surga, andaikan ditaruh di surga, dikatakan di dalam kitab, lawih tajabahumullahu ta'ala an musyahadatihim. Andai kata orang-orang yang cinta sama Allah masuk ke dalam surga, tapi di surga tidak bisa musyahadah dengan Allah, tidak bisa melihat Allah Ta'ala, mereka akan teriakan kepada Allah Ta'ala, lebih baik kami masukkan ke dalam neraka tapi bisa musyahadah kepada Engkau ya Allah, daripada di surga tapi tidak bisa musyahadah kepada Engkau. Itu orang udah cinta. Jadi ngelancong nggak dikasih, itu ngelancong anggur, orang bapaknya habis maulid. Gampang nandain buah maulid mah, apel 2, jeruk 2, salak 2, anggur sedikit berarti habis maulid. Ya di meja tuh buah-buahan banyak. Salak 2, pisang 2, jeruk 2, oh berarti habis maulid, buah mauludan nih. Iya barsek itu besek. Kalau buah boleh beli makan anggur sepiring, tuh jeruk sepiring boleh beli namanya. Oh jelas berat beli. Kalau ini makan kita namu disediain anggur ada sedikit, pisangnya 2, apelnya 2, jeruknya 2, salaknya 2, oh berarti habis maulid. Sediain tuh penuh semeja makanan, kopi, tehnya banyak, teh, kopi, susu, penuh minuman juga. Kita ngelancong ke rumah orang, tapi kita ditinggal tidur sama pacar. Ya ditinggal tidur, kata pacar gini, bang kalau makan makanin aja bang ya, minumin aja, neng ngantuk banget mau tidur dulu ya gitu. Coba enak gak tuh makan? Makanan enak gak kira-kira? Kita makan gak kira-kira? Ya kita tendang gitu. Kita tinggal juga. Kenapa? Enggak ada yang enak tuh nikmat. Kenapa? Karena emang kita pengen ngeliat dia ngapa pakai ditinggal tidur. Kata kita, nih kemarin mau ngobrol bukan mau makan. Sama alul khawas itu adalah orang-orang yang cinta sama Allah, begitu masuk ke dalam surga nikmat penuh, tapi nggak bisa ngeliat Allah Ta'ala. Maka lawih tajabahumullahu ta'ala an musyahadatihim lastagosu anil jannati wa naimiha. Mereka akan teriakan, lebih baik kami masukkan ke neraka tapi bisa musyahadah kepada Engkau, daripada masuk surga tapi nggak bisa musyahadah. Coba kita ngelancong, Assalamualaikum, salam, yang nerima pacar, langsung nemenin ngobrol, boro-boro ada kopi, air putih juga nggak ada, tapi ditemenin ngobrol, itu aus hilang. Ya bang, RW ya. Kali RW paham. Kita cerita doang kan. Ya kita nanya sama RW. Itu aus hilang, lapar hilang semuanya. Padahal di meja nggak ada minuman, nggak ada makanan, tapi ditemenin. Sama yang kita demen. Nah itu namanya alul khawas. Nggak apa-apa ya Allah saya masuk neraka, tapi bisa musyahadah kepada Engkau. Tuh, maka ridho itu udah kelas paling tinggi, tidak ada lagi kelas di atas keredoan. Kalau orang sholat duha pengen usahanya lancar, ya ikhlas, tapi masih ada di atasnya lagi. Orang masuk surga orang sholat duha pengen masuk surga, ya ikhlas, tapi masih ada di atasnya lagi. Orang sholat duha pengen dapat ridho Allah, nah itu udah kelas paling atas. Dimasukin neraka nggak apa-apa, yang penting Allah ridho. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi, kan gitu. Keredoan Allah, keredoan orang tua aja udah bikin orang berkah. Keredoan orang tua itu bikin orang berkah. Keredoan guru bikin muridnya berkah. Apalagi keredoan Allah. Ya, keredoan Allah. Ini murid di pondoknya kagak ngapa-ngapain, cuma ngelayanin gurunya doang. Sayyidina Anas bin Malik itu kesebut khadimur Rasul, pelayan Rasul. 10 tahun ngelayanin Rasul. Rasul mau wudhu ngambilin airnya, Rasul mau mandi ngambilin peralatannya, Rasul mau ngapain aja semuanya yang ngelayanin Sayyidina Anas bin Malik. Maka Sayyidina Anas dapat laqab khadimur Rasul, pelayan Rasul. Maka hidupnya paling berkah.
Anak yang dapat ridho orang tua berkah, murid dapat ridho guru udah paling berkah. Apalagi kalau dapat ridho Allah. Nah kalau pengen dapat ketemu Allah dan Allah ridho, kata Nabi itu, kata Nabi, fal yuksir minas sholati alayya, banyakin baca selawat atasku. Wa qala alaihi salatu wassalam, man aksara minas sholati alayya fi hayatihi, orang yang banyak baca selawat atasku pada masa hidupnya. Baca selawat, naik motor sambil baca selawat daripada nyanyi. Naik motor sambil baca selawat, nyopir sambil baca selawat, sendirian sambil baca selawat, masak, gongseng sambil baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ala ali sayyidina Muhammad. Enggak kudu kenceng, yang penting hati. Habis nyuci, emang boleh guru lagi nyuci? Ya kan di hati bacanya. Jangan disuarain kalau di kamar mandi. Ya sambil jalan, sambil apa aja baca selawat. Baca selawat. Maka kata Nabi, amarallahu jami'a makhluqatihi, Allah akan perintahkan seluruh makhluk Allah ayyastagfiru lahu, agar mereka semuanya memohonkan ampunan sama orang yang baca selawat tadi ba'da mautihi, setelah orang itu mati. Orang yang masa hidupnya banyak baca selawat, maka Allah akan perintahkan orang yang hidupnya banyak baca selawat, maka setelah dia mati nanti Allah akan perintahkan seluruh makhluk Allah, seluruh makhluk Allah, malaikat, jin, ikan, seluruh makhluknya lah, maka seluruh makhluk Allah, Allah akan perintahkan agar mereka memohonkan ampunan sama orang yang sudah mati tadi, dengan syarat masih hidupnya banyak baca selawat. Ini namanya pensiunan pahala. Kalau pengen dapat pensiunan pahala, ya sih udah nggak sholat duha karena udah nggak kuat tubuhnya, tapi setiap duha ya dapat pahala duha walaupun udah nggak duha. Ya sih udah nggak ikut majelis duha, udah nggak ikut ngaji, kenapa? Udah nggak kuat karena lemah udah, tapi setiap waktu majelis duha ya dapat pahala duha. Ya sih udah nggak puasa Senin Kemis, tapi setiap Senin Kemis ya dapat pahala puasa Senin Kemis. Ya sih udah nggak ikut pengajian rutin malam Sabtu, tapi setiap malam Sabtu ya dapat pahala ngaji. Itu namanya pensiunan pahala. Bagaimana caranya biar bisa seperti itu? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka dapat pahala ghairu mamnun, yang tidak bisa dihalangi. Ngerojok aja ngerojok. Nah, itu namanya pensiunan pahala. Dengan syarat masih mudanya rajin, istiqomah. Kalau ngajinya kayak buaya mah ya susah. Yang ngajinya kayak buaya, nongol, ngelem, nongol, ngelem. Tapi pengen dapat pensiunan, bagaimana pensiunan? Kalau puasanya belang-belang, ntar dia puasa Senin, besok kagak, besok puasa, besok kagak, udah ribet itu mah, nggak bisa. Yang dapat pensiunan itu yang istiqomah, yang rajin, terus rajin. Makanya lajimin satu amal yang nggak pernah bisa kita tinggalkan. Ada seorang kakek-kakek dalam kitab Kifayatul Azkiya, kakek-kakek buta. Kongkong buta pergi ke masjid, sholat jamaah. Pulang sholat jamaah, jatuh, palanya bocor. Pulang-pulang dibawa sama orang, digotong. Sampai rumah, domelin bininya. Sampai rumah diomelin sama bininya. Kata bininya apa? Bang, ya Allah sholat jamaah maka gak wajib. Udah buta, kagak lihat, pakai maksain banget sholat jamaah, udah kagak wajib, jatuh, pala bocor. Siapa yang repot? Orang Ramadan biasa kayaknya begitu. Iya biasa kayaknya begitu. Kita pulang ngaji malam-malam tuh gigil. Aduh. Megerokin karena bang, makanya ngaji jangan malam-malam. Emang nggak ada yang siang apa? Ya gitu. Sambil ngerikin sambil ceramah. Ya Allah ya Rabbi. Kita rawanya pengen udahan aja. Nih, iya.
Ini kalau udah begini siapa yang repot? Nyatanya ngaji mah emang gak ada yang dekat, yang dekat banyak pasti yang jauh begitu. Ya emang di kitabnya ada zaman dulu itu kiaki pergi ke masjid jok jamaah, tapi begitu pulang jatuh bininya ngomel begitu. Makanya orang Wadon jangan bingung kalau dia ngomel, emang dari sononya begitu. Bukannya pengalaman, ini mah cerita yang lain. Ini di kitab begitu, di kitab Ifatul Askia begitu. Kiaki rajin ambil sama kata bininya, bang mau ngapain sholat jamaah tiap waktu? Udah ketahuan buta, kagak lihat, jamaah mah kagak wajib. Kata bininya. Kata bini kita begininya begitu kan. Pulang ngaji meriang. Oh. Ntar aja kita habis dikerikin kita pakai baju. Itu mau kemana itu? Mau ngaji. Ya Allah bang, badan habis dikerikin udah mau ngaji lagi aja susah mesti laki. Dibilangin biar mikir apa kiri. Iya mikir apa, kita makan orang Wadon sayang sama laki, baru banget rapi dikerikin udah mau mengaji lagi aja tuh lempengan ngaji. Ntar mah nggak ngaji masuk angin juga, nggak ngaji tuh seminggu masuk angin juga tetap. Kerikin lagi yang bininya, kata bininya, ya bang namanya emang musimnya lagi nggak cakep. Musimnya lagi nggak bagus ya, gitu badan abang udah tua. Habis dikerikin nih, bang pakai baju apa bang? Kemana emang? Ono tetangga nuju hari nggak enak. Kode santri kan begitu. 3740. 3740, 3 hari nuju hari 40 hari. Ya Allah badan gue lagi capek banget ini neng. Ya Allah bang pakai baju pakai. Timbang duduk tahlil abang mah nggak mimpin, abang mah nggak baca yasin, duduk doang. Emang neng lagi nggak masak kan besek mayan. Pemburu besek ternyata ini. Abang lemes banget yang duduk doang sih bang, duduk pakai baju. Jadi kalau lempengan ada beseknya mah semangat orang Wadon. Semangat lempengan ada beseknya mak. Ya Allah ya Robbi, itu makanya bu, kita mah dapat cobaan laki biar kata lakinya susah, lakinya kenapa juga enggak bakalan dicoba kayak Siti Khadijah. Enggak. Siti Khadijah mah Rasul pergi ke Gua Hiro, tiap hari Siti Khadijah nganterin makanan, deket, jauh naik 2 jam. Laki itu 1 jam sekarang, kalau dulu mah bisa 2 jam. Tiap hari tuh Siti Khadijah nganterin makanan. Mang Nabi lagi nyari duit? Enggak, lagi ibadah. Setelah turun dari Gua Hiro, apa Nabi bawa duit? Apa Nabi bawa emas? Enggak. Begitu Nabi turun dari Gua Hiro, Nabi ngegigil, meriang. Kata Nabi, zamiluni, zamiluni. Selimutin abang neng, selimutin abang. Gemeteran Nabi. Selimutin sama Siti Khadijah. Dikasih motivasi, dikasih semangat. Oh, bang kita. Ya, penjelasan masing-masing udah. Penjelasan masing-masing, saya nggak perlu ngejelasin. Iya, iya. Nggak mungkin, tidak seberat Allah juga tahu. Ya, imanan kita kayak apa sih? Nggak mungkin kita mah dikasih coba kayak gitu. Nggak mungkin dicoba kayak Siti Fatimah. 3 hari nggak makan, anaknya nggak makan. Suaminya dipanggil, bang sini dah bang. Nih bang, bawa sorban neng dari bapak. Kali laku di pasar bawa bang. Ntar kalau laku kita buat makan. Oh. 3 hari nggak makan. Lakinya dipanggil bukan diomelin. Diambilin barang, warisan dari ayahnya. Ada lagi yang mengatakan itu barang memang milik ayahnya, diberikan kepada Siti Fatimah buat dijual, buat makan. Nggak dimarahin lakinya. Coba kalau kita, 2 hari sehari nggak makan gini, bang ini dah apa neng, lu bego mah jadi laki lu. Di laki sih kagak mikir sekali ngojek kayak ngapain kek, dah mau beras kagak ada, bocah kagak jajan, handphone mulu, itu. Ngaji mulu, ngaji pagi ngaji, sore ngaji, mau makan kitab.
Enggak, Siti Fatimah enggak. Dibawa nih sama Ali nih, pasar. Laku di pasar. Pulang tuh Ali. Tengah jalan tukang minta-minta. 4 hari nggak makan. Kata Ali, lah lama aja sama gua baru 3 hari. Dia udah 4 hari. Dikasih semua sama Sidina Ali. Biasa kalau laki pulang dari mana-mana, wadonnya suka ngintip. Diintip dari jendela. Wih, Ali nggak bawa apa-apa tuh. Berarti laku sorban, ya. Sorban laku. Kasih. Gimana bang? Alhamdulillah neng laku. Terus duitnya? Tadi neng, abang laku. Coba begitu pulang, tukang minta-minta. Terus ya bang kasih ya semua. Apa kata si Fatimah? Alhamdulillah kita masih bisa sedekah. Coba kalau beda sekarang, si bego jadi laki. Ya Allah ya Rabbi, jadi laki bego amat lu. Tekan sampai ditoyor bininya tuh. Iya, orang mulu orang kita. Kita aja belum pernah makan, orang bego jadi laki. Ya Allah, tapi dibalas langsung. Begitu Sayyidina Ali keluar ketemu sama anak laki bawa onta, kata tuh anak laki, Ali, apakah kau mau membeli ontaku 10 juta 100 dinar, aku hutangkan sama engkau. Apakah kau mau membeli onta aku 100 dinar, aku hutangkan sama engkau. Dihutangin, dibeli sama Ali, ngutang. Enggak lama jalan ketemu lagi anak laki, ditawar ontanya 300 dinar. Ali, apakah ontamu kau jual? Aku beli 300 dinar kontan. Coba itu usaha tanpa modal ini. Belinya ngutang. Ya kan? Mau banget cara ini PRW, mau banget usaha begitu. Iya, kagak pakai modal gitu. Kagak ada yang mau modalin. Aku jual, apakah kau beli ontaku 100 dinar, aku hutangkan. Enggak lama jalan, dibeli langsung 300 dinar. 3 kali lipat diberikan keuntungan kontan. Pulang-pulang temu bininya, cerita tuh sama istrinya, senyum dah lantas. Makanya ada yang mengatakan satu saat sampai Rasul ke rumah beliau, kata Rasul apa? Ali, apakah kau tahu siapa laki-laki yang pertama? Tidak tahu ya Rasul. Kau tahu laki-laki yang membeli ontamu? Tidak tahu Rasul. Laki-laki yang pertama yang menghutangkan ontamu adalah malaikat Jibril, dan yang kedua adalah malaikat Mikail, membalas apa yang telah kau lakukan tadi pagi. Kontan. Sanggup nggak kita? Itu masalahnya. Jangan ngarepin kontannya doang. Kontannya doang dipikirin, enak amat ya, sanggup enggak? 3 hari nggak makan orang Ramadan, bang, sini nah bang, cincin neng nih bang, jual ke pasar ada 10 gram, bawa kita. Ya Allah ya Rabbi, bisa nggak begitu? Udah masing-masing ngepas, makanya jangan suka ngeluh lah hidup mah, jangan suka ngeluh, belum seberapa kita mah. Makanya Nabi kenapa sih Nabi dikasih sakit, Nabi dikasih susah? Li ajli ayata salah, agar kita merasa terhibur. Kita sakit udah seminggu, ngaca Nabi Ayub, ya kita baru seminggu, Nabi Ayub mah 38 tahun. Jadi ustadz setahun murid nambah 2. Jadi ustadz setahun murid nambah 2, stres ya. Apa gua ngojek aja kali ya? Ngaca ke Nabi Nuh berapa? Muridnya nambah 1, umatnya 13 tahun nambah 1. 13 tahun nambah 1. Coba kita jadi ustadz, murid 1 tahun nambah 1 aja berhenti jadi ustadz. Dari sorban hijau menjadi jaket hijau. Nge-grab namanya. Udah begitu muridnya nggak ada yang ngasih uang minyak lagi, keblok bener. Lempengan anaknya pulang ngaji, tanya, enggak ngaji dek? Enggak. Kenapa? Ustadznya libur, ustadznya pergi ngojek. Kata emaknya, gimana sih ustadz ngajar ngaji ngojek? Heh, bukan ustadz bagaimana, lu yang kagak punya pikiran.
naruh anak bayaran kagak apa kagak, bagaimana mau tenang Ustaz ngajar. Lagi ngeja, bapak taba, bakas robi, bakdo mabu bininya dari atas, bang beras habis. Tado mata hata, keterusan ngejanya, kumpulang ya, udah baca tong, babi buta ya. Nah kan zaman dulu mah ngeja ya. Bapak haba, bakas robi, bakdo mabu, orang bini lagi ngomel, keterusan, tak patata. Kata baca tong, babi buta, gitu. Bininya nyaut lagi dari atas, bapak taba, lamdo malu, babalu, gitu. Iya tenang. Jadi hidup itu ya Allah. Jadi masing-masing ukurannya. Jadi li ayat tasala. Kita mau ke masjid diledekin, Ustad, ya Allah kita dikata Ustad. Jangan pere, jangan. Ke masjid diledekin Ustad aja pere. Nabi mah ke masjid ludain bu. Mau ke masjid ludain, pulang dari masjid ludain. Kita begitu nggak bakalan kita mau dicoba kayak gitu. Kita ke masjid nggak ada yang ngeludain aja nggak ke masjid, ngaku aja. Iya kan? Udah kalau ke masjid nggak ada yang ngeludain, nggak ada, tapi nggak ke masjid. Apalagi kalau ke masjid ada yang ngeludain. Nggak mungkin ibu-ibu kayak Siti Hajar lahir, Nabi Ismail masih kecil dibawa ditenteng sama Nabi Ibrahim. Dibawa ke satu lembah, naik gunung, turun gunung, taruh situ. Begitu habis naruh tuh Nabi Ibrahim jalan aja. Ibrahim, ila aina anta? Kata Siti Hajar, Ibrahim mau kemana? Kali nyaut Nabi Ibrahim, kagak, nengok, enggak, jalan aja. Kalau ini kita ya nggak ada kebayang udah. Kita ngaji salah mulu. Kita rupanya makin lama ngaji makin salah mulu ya. Ngaji bukan lama bukan makin benar makin salah ini. Tegeroin lagi tuh, digeroin lagi. Ibrahim, aina tazhab? Ibrahim mau kemana? Nggak nyaut nggak. Coba kalau begitu, gue panggil lu kagak nyaut sekali. Bagel aja pakai sendal. Ya orang sekarang. Iya. Pulang ngaji pergi lagi gitu. Pulang ngaji pergi lagi. Mana bang? Pergi aja. Mana bang? Pergi aja. Gue tanya. Nyaut ngapa kek? Nabi Ibrahim nggak nyaut. Sampai yang terakhir kata Siti Hajar, Ibrahim, ahaja min amri rabbik. Ibrahim, apakah ini perintah Tuhanmu? Aku diletakkan di sini. Nabi Ibrahim nyaut tapi nggak nengok. Naam, haja min amri rabbi. Ya, ini perintah Tuhanku. Nggak nyaut Nabi Ibrahim, nggak nengok, nyaut doang. Hebat nggak tuh Nabi Ibrahim? Siti Hajar hebat. Apa kata Siti Hajar? Andai kata ini perintah Allah Ibrahim, aku akan diam di sini karena aku yakin Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hambanya yang melaksanakan perintahnya. Gak kayak kita disuruh ngaji enggak, ngaji enggak kayaknya. Iya. Padahal naik motor di Masjid Al-Madinah ada banyak makanan, tetap masih bimbang aja mau ngaji. Padahal itu perintah Allah. Siti Hajar ditaruh di lembah yang nggak ada air, yang nggak pernah ada orang lewat. Kata Nabi Ibrahim, iya ini perintah Allah, lu harus itu. Kata Siti Hajar, andaikan ini perintah Allah, aku akan diam di sini karena aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang melaksanakan perintah. Gagah. Coba anak kita mondok, anaknya betah, yang gerung aja di rumah. Mau makan nggak makan? Kata lakinya, makan. Dede makan apa ya bang? Dede makan apa di pondok? Mama kagak enak makan. Ya anaknya makan enak di pondok emaknya. Bilang datang, ma sakit mulu.
Masa anak mondok melihat emak yang sakit, kan lucu. Ya. Jadi kalau pengen udah meninggal di istighfarin, dapat pensiunan pahala, masih mudanya biar banyak baca selawat. Karena kata Nabi, orang yang masa hidupnya banyak baca selawat, maka Allah akan memerintahkan, setelah dia mati Allah akan perintahkan semua makhluknya untuk membacakan istighfar kepadanya. Waqala alaihi salatu wassalam, aksiru minas sholati, perbanyaklah baca selawat, fa innaha tutfi'u godoba rojabbar, karena selawat itu memadamkan kemurkaan Allah Ta'ala. Baca sambil naik motor, sambil kerja, sambil tiduran, sambil ngobrol. Bagaimana bisa sih guru ngobrol baca selawat? Ngobrol mah mulut, selawat mah hati. Orang Cina ngitung duit sambil ngobrol, ya enggak? Orang Cina nih kita belanja, ngobrol aja, menghitung duit ngobrol aja. Oh nggak ketukar, ngitung bagian hati, ngobrol bagian mulut, nggak ketukar aja mah. Coba kita mah boro-boro duit, ngeleterin beras. Diajak ngobrol, dituang lagi sama aja. Lu sih kayak ngomong mulu, gue lupa nih berapa. Padahal beras gede banget, leterannya gede. Tapi diajak ngobrol nggak nyambung kita. Oh itu berarti kita antara mulut sama hati belum bisa dipisahin. Kalau orang Cina ngitung duit ngobrol aja mah. Ngobrol. Berarti ngitung bagian hati, ngobrol bagian mulut. Kita ngobrol sama orang, ngomong aja. Hati baca selawat. Enggak bisa, enggak bentrok. Enggak bedanya kita pulang dari rumah temen habis makan. Ditanya bini, udah makan bang? Belum. Mulut ngomong belum, hati mah udah. Mulut ngomong belum, hati mah udah. Ya kan? Itu beda antara mulut sama hati. Itu bukti. Allahu Akbar, usolli fardu juhri. Allahu Akbar, mulut Allahu Akbar, hati mah usolli fardu juhri. Kalau hati ampe ngikut usolli fardu, kalau hati ampe ngikut Allahu Akbar, enggak sah salatnya. Kan begitu kan? Niat itu adalah qasdu sayin muktaronan bipilih, bermaksud sesuatu disertai dengan mengerjakannya. Ketika orang sholat, maka niat itu pas pertama mulut ngucap Allahu Akbar, hati ngucap usolli fardu juhri. Allahu Akbar, mulut ngucap Allahu Akbar, hati usolli fardu juhri. Kalau hati sama mulut nggak sah sholatnya. Berarti bisa kita ngobrol sambil baca selawat hati mah. Bisa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aksarukum, catat Bang Cero ini, ngerwe. Aksarukum, sepaling banyak kalian salatan selawatnya alayya atasku, aksarukum azwajan fil jannah, maka ia akan sepaling banyak istrinya di surga. Ya ini doang diingetin. Orang yang paling banyak baca selawat atasku, kata Nabi, itu orang yang paling banyak istrinya di surga. Baik, kelamaan. Udah, jangan diterusin. Enggak, masalahnya emang belum ada bukti. Teribet jawabnya. Iya, nih si Ama Bang Roy jualan jenggot, jualan obat jenggot. Obat jenggotnya asli obat jenggot. Tapi dia nggak jenggotan. Asli, ayo obat jenggot, manjur asli. Tapi dia nggak jenggotan. Siapa yang percaya? Kelamaan, coba sih segitu. Terus tapi abang ini yang bewoknya remos, jual obat jenggot, palsu tuh obat jenggot, palsu. Tapi dia bilang obat jenggot asli. Yang dagang bewokan. Siapa yang nggak percaya? Gitu aja. Jadi orang yang paling banyak baca salawat, paling banyak istrinya di surga. Orang Badan bilang, terus kalau anak perempuan dapat apaan? Wana nazaknal gilla. Ntar satu anak laki, kadang-kadang kok anak laki mulu sih guru penjelasannya, anak laki ntar istrinya di surga 70 bidadari. Terus istrinya jadi apaan? Istrinya jadi pemimpin bidadari, dia yang ngatur. Neng, lo sama abang sono gitu.
Ntar lu belakangan, dia yang ngatur tuh. Dia akan jadi yang paling cantik, dia yang ngatur bidadari. Kalau kagak punya bini, kagak ada yang ngatur. Jangan. Makanya itu yang makanya kawin yang blon. Iya, biar ada yang ngatur, takutnya nggak ada yang ngatur tar. Cak-cakan. Jangan ngomong jangan jadi kompor. Yang kebanyakan kompor untuk kipas angin, ini kompor kipas angin meleduk aja airnya. Lalu 3, wah, mimpin 3 berantem doanya. Gua yang ngatur, gua gitu. Nggak, agak tahu penjelasannya itu mah. Nah, maka nggak cemburu, wanazakna, gila, kami cabut rasa cemburu. Nggak ada udah nggak ada cemburu. Tuh 70 bidadari kerjaannya ngapain? Cuma bikin gairah suaminya doang. Ntar suaminya lewat, kancing dia buka atuh. Ntar dia lewat lagi, ada aja kerjaannya bikin gairah suaminya. Beda sama di dunia, bikin sewot lakinya mulu. Ntar lakinya pulang, ada aja yang diminta. Jadi laki bini emang matan celamitan. Wapi hadisin marfu majalas qaumun fatafarraqu min an ghairi salawatin nabi sallallahu alaihi wasallam illa tafarraqu an atnani min jaibi himarin. Orang kumpulan yang keluar bubar tanpa baca salawat, maka ia akan lebih bau dari bangkai himar. Fa iza jalasa fa iza kana al majlisu alladzi la yusalla fi yakunu fi hajil hal. Maka waqala sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana atyabu thayyibin, paling wangi di antara yang wangi. Maka Nabi mah nggak pernah ditemprokin laler. Nabi mah nggak pernah ditemprokin laler karena nabinya wangi. Nabi nggak pernah nguap. Nabi keringatnya kalau lagi tidur ditadangin sama sahabat. Lagi tidur gerah ditadangin pakai botol buat minyak wangi. Karena Nabi itu lebih harum daripada yang harum. Wa kana iza takallama imtalal majlis tuh. Kalau Nabi ngobrol penuh majlis wangi. Orang sekarang kalau maulid biar wangi, tangannya dicolekin minyak wangi. Biar wangi, tangannya dicolekin minyak wangi. Iya. Sampai RW deh. Kalau orang sekarang pengen wangi supaya maulid wangi, tangannya dicolekin minyak wangi. Kalau dulu mah enggak, kalau Nabi hadir, Nabi ngobrol tuh seruangan wangi semuanya. Dan ketika Nabi tidak ada, sahabat bikin maulid, Nabinya hadir, makanya wangi semuanya. Tabiin pun sama, tabiin ketika tabiin bikin maulid, Nabinya sudah tidak ada, tapi saat itu Nabi hadir, maka maulid itu wangi semuanya. Sekarang mau orang bikin maulid karena niatnya kurang beres. Orang bikin maulid supaya wangi, colekin minyak tangannya, minyak wangi. Jadi wangi. Dulu mah enggak pakai minyak wangi. Emang kalau maulid itu wangi semuanya. Nabi itu sepaling minyak wangi, sepaling harum diantara yang wangi. Bi'atyabi min rihil miski. Makanya wa kadzalika majlisun. Apakah Nabi doang? Maka di sini dikatakan wa kadzalika majlisun yuzkaru fihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula majlis yang di dalamnya baca selawat, maka itu akan harum seperti harumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tamannau minhu raihata thayyibatin tahrukus samawati sab'i. Berharaplah untuk bisa mendapatkan harum yang bisa tembus ke langit yang 7. Ini kerjaannya enteng, pahalanya gede. Kerjaannya enteng, pahalanya gede. Cuma tiwang ini sih dalam hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah begitu doang. Sallallahu alaihi wasallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah begitu doang. Ngapain lagi emang? Begitu doang, enteng, tapi upahnya begitu hebat. Itu namanya akhirat. Ya, ikutin ya, biar dapat ijazah selawat dari saya 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan
Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ajastukum qabil tuh bilang ya, itu namanya salatul fatih. Al-Fatihi lima ughliqa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Al-Fatihi lima ughliqa, yang membuka bagi segala yang terkunci. Usaha kekunci biar kebuka, usaha kerja dikunci biar kebuka. Al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa, dan penutup segala perkara yang terdahulu. Nasiril bil haqqi bil haqq, yang menolong kebenaran dengan kebenaran. Wal hadi ila siratikal mustaqim, dan yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Itu namanya shalawatul fatih. Jadi kalau misalnya shalawat Pak, yang mana aja baca, tapi kalau misalnya kita boleh dibagi Mak, dapat ijazah, namanya jelas sanadnya ya. Mudah-mudahan para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang saya hormati dan semoga Allah memuliakan, seperti biasa bahwa di minggu pertama bulanan di pondok pesantren, dan yang pertama terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu kemarin di acara maulid, dan kedua kami tetap seperti biasa masih mengadakan acara bulanan di setiap minggu pertama, yaitu besok bulanan di pesantren Miftahul Huda jam 9:30. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, diberikan rezeki yang luas, diberikan umur panjang, diberikan luang waktu, dan diberikan keberkahan dalam segala hal. Yang kurang sehat, baik kurang sehat zahir maupun batin, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru-guru kita, terutama guru kita Kiai Haji Abdul Rasid Dahlan, mudah-mudahan disehatkan, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, diberikan keberkahan, dimanfaatkan ilmunya. Ala hadinya wa ala kunatin solehah, nasaluka lijabal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir umurana wa hayyi lana min amrina rasada wa atib qulubana alamina bisirriha alaina wa albisna qabulan bisalmat. Wa barik lana Allahumma fi jami kasbina wa hulla qudal usri ya ayyuhil mat. Rabbi hina syakirin wa tawaffana muslimin wa asminal aminin fi sumratis sabiqin. Bijahi Taha Rasul Juda Rabbana bil qabul wa hab lana kulla surah bistajibna min. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa ghfir li kulli dzunub wastur li kulli uyub wakshif li kulli kurub waqfi adzal muazzin. Rabbana innaka ta'lamu sirrana wa laniyatana faqbal madiratana wa ta'lamu an hawaijina fatina su'alana fatina su'alana. Fatina su'alana Fatina su'alana ya Allah wa ta'lamu ma fi anfusina waghfir lana dzunubana waghfir lana dzunubana waghfir lana dzunubana. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kafaratul majelis saya lupa, ada anak-anak santri Kawung Pondok itu Madrasah Ibtidaiyah kelas 3 sedang berniaga belajar hari ini, praktek belajar berniaga dagang. Jadi ibu-ibu bapak kalau ada bocah dagang tuh nawarin beli aja ya, mau 3 juta mau 1.000 rupiah beli aja, biar bocah girang-girangin bocah dapat ampunan ya. Kafaratul majelis subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammadin wa anak-anaknya keliling. Anak-anak belajar berdagang, berniaga, anak-anaknya keliling tuh. Wa sallama ala nabi Sayyidina Muhammadin. Santri Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Kampung Pondok kelas 3 kalau nggak salah sekarang. Sallallahu wasallam ala nabi Sayyidi